Oke, mulai yuk, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pasluteks yang beranggotakan saya sendiri, Mayana Mulia, Filza, Happy Natalia, Tiara, dan Deroben. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai Language Variation and Song in Subtitling. Kami juga membahas mengenai menerjemahkan kata-kata tabu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebagainya. Lalu kami juga akan membahas aturan sensor yang ada di Indonesia dan perbandingannya dengan aturan klasifikasi film yang ada di Amerika Serikat. Dan yang terakhir kami akan membahas mengenai praktik terbaik melakukan sulit teks untuk kata-kata kasar atau tabu. Materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, Mainamul Rahim, yaitu mengenai Mark Speech of Pragmatic Classification, tuturan yang ditandai atau klasifikasi pragmatik. Ujaran yang ditandai didefinisikan sebagai ujaran dengan fitur bahasa yang tidak netral, bahkan bahasa standar yang dianggap sebagai tuturan yang paling tidak bertanda. Tidak sepenuhnya netral karena keistimewaan linguistik individu. Lalu, yang kedua yaitu mengenai intra-speaker variation, style, and register. Variasi antar penutur, gaya, dan register. Gaya mengacu pada cara unik seseorang dalam melakukan suatu tugas, termasuk perilaku berbahasa. Ideolek dan register adalah konsep yang saling berkaitan. Next. Oke. Selanjutnya itu interspeaker variation, dialek, sociolek, and slang. Variasi antar penutur, dialek, sosiolek, dan bahasa gaul. Dialek dan sosiolek adalah variasi bahasa yang terkait dengan wilayah atau kelompok sosial tertentu yang ditandai dengan perbedaan kosakata, kata bahasa, dan pengucapan. Dan yang terakhir yaitu intra and interspeaker variation, entanglements. Perbedaan antara variasi intra dan antar penutur penting untuk memahami tuturan yang ditandai dalam film, tetapi para sosiolog sekarang menekankan bahwa individu juga mempengaruhi variasi kelompok berdasarkan tujuan wacana mereka. Penutur menggunakan variasi bahasa secara kreatif dan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya akan dibahas oleh Kartika. Baik, selanjutnya ada intra and inter speaker variation, swear word, and taboo word. Menurut Alan dan Barbranch, tabu mengacu pada larangan berlaku untuk komunitas tertentu pada waktu tertentu dalam konteks tertentu. Umpatan adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan kemarahan, frustasi, keputusasaan, kepuasan, dan kegembiraan. Karena kepekaan individu yang berbeda, budaya yang berbeda dapat menerima atau menolak penggunaan kata-kata umpatan dan tabu yang berbeda. Konsep eufemisme dan difemisme sangat terkait dengan istilah-istilah yang dianggap tabu. Alan dan Barbranch mendefinisikan eufemisme sebagai kata atau frasa dengan konotasi yang bersifat menghina, baik terhadap denotasi maupun terhadap orang yang dituju atau yang mendengar ujaran tersebut. Sedangkan eufemisme adalah kata frasa yang digunakan sebagai pengganti frasa yang tidak disukai untuk menggantikannya. Alan dan Barbranch mengusulkan 4 kategori tabu. Yang pertama ada penamaan dan penyebutan, kedua ada seks dan efluvia tubuh, lalu ada makanan dan bau, dan yang terakhir ada penyakit, kematian, dan pembunuhan. Lalu Jay mengelompokkan kata tabu sebagai berikut. Yang pertama, ada referensi seksual, yang rujukan yang tidak senonoh atau menghujat, lalu ada rujukan skatologis dan objek yang menjijikan, yaitu istilah yang terkait dengan fungsi alat pengeluaran, lalu ada penghinaan etnis, ras, dan gender, lalu ada referensi yang menghina penyimpangan psikologis, fisik, atau sosial yang dirasakan.
Selanjutnya ada kiasan leluhur, yaitu kata tabu yang berhubungan dengan keturunan, contohnya seperti hinaan anak haram. Lalu ada istilah vulgar di bawah standar, dan yang terakhir ada bahasa gaul yang intensif. Next. Titling much speech and language variation. Complexity in abundance. Perbedaan antara dialog film atau tayangan fiksi dan non-fiksi dengan penekanan pada variasi bahasa dialog dramatis. Dalam film fiksi menggunakan variasi intra-penutur dan antar-penutur untuk membangun karakter dan suasana hati, serta menghubungkannya dengan latar belakang sosial tertentu. Selain itu, narasi film juga memanfaatkan elemen lain seperti musik dan gambar untuk mendukung fungsi naratif dialog. Dalam program televisi non-fiksi atau dokumenter yang disebut Pembicaraan Media oleh Richardson tahun 2010, ucapan mencerminkan latar belakang sosial, kelas sosial, dan tingkat pendidikan pembicara. Penerjemah teks film harus menyeimbangkan variasi bahasa, yaitu fungsi konotatif, dengan fungsi naratif atau informatif, yaitu fungsi denotatif. Variasi bahasa dalam terjemahan dipengaruhi oleh kendala teknis, panduan penerjemah, dan konteks sosial budaya bahasa sasaran. Hal ini mungkin sangat berbeda dengan konteks bahasa sumber dan dapat berubah, yang berarti bahwa toleransi terhadap kata-kata tabu tertentu mungkin telah berevolusi. Fungsi variasi bahasa dalam produksi audiovisual harus selalu dievaluasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak mungkin ada bahasa sasaran yang memiliki padanan yang sama, dan ini adalah masalah yang ditimbulkan oleh sebagian besar bentuk variasi bahasa. Secara keseluruhan, meniru terlalu banyak variasi bahasa dalam teks film dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan, seperti domestikasi yang berlebihan. Varian linguistik subversif seperti latency atau Langdeside adalah bahasa yang sangat beragam dan terkodifikasi yang menunjukkan tantangan tambahan dalam penerjemahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu Conflicting Priorities Difficult Decision. Pada bagian ini, preferensi untuk bahasa standar, urutan kata netral, dan kalimat yang sederhana dalam subtitling, terutama dalam subtitling antar bahasa dan komersial. Hal ini sejalan dengan proses naturalisasi yang sering terjadi dalam terjemahan sastra. Preferensi ini dipengaruhi oleh kebutuhan tradisional subtitling untuk kejelasan, keterbacaan, dan transparansi, serta tekanan globalisasi dan faktor budaya yang berubah-ubah, serta fungsi edukatif dari subtitling. Fungsi edukatif ini menjadi penting dalam era arus migrasi global dan telah banyak diteliti oleh para penulis seperti Talafan, Intel Katera, Mike Laughlin et al. Dan Gia. Lalu pada kode praktik subtitling yang diterbitkan oleh Parson dan Carroll tahun 1998 menyoroti pentingnya registrasi bahasa yang sesuai dengan kata-kata yang diucapkan dan kebenaran gramatikal dalam subtitle. Pada poin ke-8 ini menekankan bahwa register bahasa harus sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Sementara pada poin ke-9 menyatakan bahwa bahasa harus secara tata bahasa benar karena subtitle berfungsi sebagai model literasi. Dalam konteks ini, konflik prioritas dan keputusan sulit muncul ketika subtitler dihadapkan pada kebutuhan untuk pertahankan kejelasan, keterbacaan, dan transparansi dalam subtitle, serta mempertimbangkan keakuratan tata bahasa, juga kesesuaian register bahasa dengan kata-kata yang diucapkan. Selanjutnya ada subtitling intra and interspeaker variation. Pada bagian ini bahas tentang pentingnya pengidentifikasian dan penerjemahan variasi bahasa dalam subtitling, terutama dalam konteks variasi gaya dan registrasi bahasa. Konsep gaya dan registrasi bahasa sulit untuk dibedakan, dan pembicara dapat menambah gaya pribadi
eh, dalam konteks variasi gaya dan registrasi bahasa. Konsep gaya dan registrasi bahasa selalu itu dibedakan dan pembicara dapat menambah gaya pribadi ke dalam variasi antara pembicara seperti dialek atau sesiolek. Semua bentuk bahasa ini ditandai oleh fitur khusus terkait dengan leksikon, tata bahasa, sintaksis, dan atau pengucapan. Bagian ini menggarisbawahi perlunya penerjemah subtitle untuk mempertimbangkan makna denotatif dan konotatif dari variasi bahasa untuk memastikan terjemahan yang akurat dan bernuansa yang menangkap esensi dari konten aslinya. Lalu ada literary styles pada bagian 7.2.4 ini membahas tentang kesulitan yang dihadapi dalam menerjemahkan konten audiovisual yang mengandung gaya sastra. Konten audiovisual ini bisa berupa dalam periode program sastra yang menampilkan kutipan dari drama atau novel sejarah dan lain-lain. Pada contoh 7.3 membahas tentang subtitle dari drama Romeo dan Juliet. Di dalam contoh ini terdapat percakapan antara dua karakter yang mengandung pertanyaan dan jawaban. Subtitle ini menunjukkan bagaimana terjemahan dari bahasa sumber ke dalam bahasa target yang dilakukan. Dalam hal ini, subtitle mencakup pertanyaan dari karakter A dan jawaban dari karakter B yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Ini menunjukkan bagaimana subtitler harus mempertimbangkan struktur kalimat, makna, dan gaya bahasa asli dalam melakukan terjemahan subtitle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Happy. Oke, selanjutnya adalah di 7.2.2.5 ini tentang form of address. Para penerjemah umum dan para penerjemah teks terjemahan adalah penerjemahan bentuk kata ganti orang atau bentuk kata sapaan orang kedua formal dan informal. Ada beberapa sapaan yang berkembang menjadi gelar, nama, istilah keakraban, istilah sayang, nama panggilan, dan ada beberapa faktor yang membuat lawan bicara yang memilih salah satu bentuk kata. Jadi caranya itu kita lihat dari usia, jenis kelamin, keanggotaan kelompok, posisinya. Seperti menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, penggunaan nama depan atau nama panggilan dalam satu kasus, Mr. Di belakang nama belakangnya itu nama keluarga atau jabatan seseorang. Jadi dalam kasus lain merupakan solusi yang jelas untuk menandakan informalitas dengan formalitas. Dan juga di sini ada kata ganti bahasa Prancis yaitu vos dengan tu, dan juga kata ganti bahasa Jerman si dengan du. Di sini memilih varian formal dengan informal berbeda dari satu bahasa ke bahasa lain. Misalnya dari bahasa Prancis ke Jerman memiliki kontras morfologi. Selanjutnya, di 7.2.2.6 tentang gramatikalitis itu adalah subtitle komersial mengoreksi kesalahan tata bahasa atau bahasa dialek. Jadi karena dialek dapat disyaratkan kepada penonton melalui saluran TV yang berbeda, maka tidak perlu mempertahankan semua penyimpangan. Negasiasi ganda sangat umum juga terjadi dalam berbagai varian bahasa Inggris non-standar. Misalnya, penonton yang memiliki pengetahuan tentang bahasa Inggris yang mengenalinya, bagaimana mereka ditangani dalam subtitle bervariasi seperti yang ditunjukkan pada contoh 7.5 ini. Oke, selanjutnya. Oke, di contoh pada 7.6 ini, terjemahan ini juga sudah dinetralkan ke dalam bahasa Belanda. Seperti yang kita lihat, I don't and I not you. Dan leksikalnya bas good. Terjemahan ini juga sudah dinetralkan ke dalam bahasa Belanda tadi, sehingga tergantung pada
pembicara untuk menyampaikan informasi kepada pendengar tentang lagu ini, bahwa pada teks terjemahan karakter tidak lebih menghina lawan bicara. Jadi di dalam subtitle ini mengandalkan gambar untuk informasi semiotik, tambahan, dan warna lokalnya. Lanjut. Nah, di 7.2 ini juga 7.2.2.7 lexical variations. Lexical variation ini merupakan variasi yang dibuat untuk bahasa tergantung pada wilayah juga. Kata yang berbeda digunakan untuk merujuk ke suatu objek atau kata yang sama untuk merujuk ke objek yang berbeda. Leksikon adalah kosakata dari suatu bahasa atau suatu wilayah. Yang kita tahu pada contoh 7.9 ini juga dinetralisasikan dengan leksikal. Jadi di contoh ini pada tahun 1930-an sebagian teks terjemahan sudah hilang, tetapi terjemahannya masih menyampaikan nada yang agak agresif dari belokan pria tersebut. Dalam contoh ini mengurangi terjemahan dalam teks film di seluruh filmnya, walaupun dalam film ini tidak ada adegan yang tersolasi. Semua adegan saling membangun satu sama lain, seperti teks terjemahan dalam kasus khusus ini banyak pif yang lebih kasar untuk next. Kayak teriakan itu oster diterjemahkan ke teriakan, hidung diterjemahkan ke nose gitu. Pada teks film pertama membantu menyampaikan suasana hati pembicara. Sedangkan pilihan Renifer mendengus diterjemahkan to sniff at, lebih kasar gitu. Jadi mungkin ada kata yang diterjemahkan ke yang lebih halus gitu. Makanya kayak ada terjemahan yang dihapus gitu atau dihilangkan. Lanjut. Nah, di sini netralisasi leksikal pada contoh 7.10 ini kata-kata slang Yiddish smart yang berarti orang yang hina atau bodoh. Namun juga berarti penis dan sklip yang berarti menyeret diri sendiri. Adalah contoh bahasa yang kuat untuk menunjukkan asal-usul Yahudi dari si pembicara. Referensi ke kelompok sosial pembicara hilang dalam bahasa Spanyolnya. Jadi ada kata yang hilang tadi yang seperti saya bilang. Lanjut. Nah, ini di contoh 7.11 ini tentang strategi penerjemahan kompensasi yang dapat membantu. Dalam subjudul dari film yang sama ini, terjemahannya menggarisbawahi asal-usul Yahudi dari pembicara dengan menggunakan ekonomi sinagoge untuk impernim kuil. Lanjut. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Filza. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kata-kata makian, kata-kata kasar, dan kata-kata tabu. Jadi cara penerjemah menerjemahkan kata-kata makian, umpatan, kata-kata tabu itu ada beberapa cara. Yang pertama itu diperhalus terjemahannya. Seperti dalam contoh 7.12 ini. Ada kata-kata makian di sana, ya kata-kata kasar, yaitu whore, ya diperhalus terjemahannya ke dalam bahasa sumber menjadi a radish with a flower heart. Nah, kemudian yang kedua ada keburaman digital atau kotak mulut pembicara, seperti menambahkan stiker di mulut pembicara atau saat berbicara kata buruk. Jadi kalau misalkan kita suka nonton kayak variety show gitu-gitu, ketika pemerannya mengucapkan kata-kata yang tidak diperbolehkan, yaitu kata-kata kasar, umpatan, atau makian, biasanya para editornya suka menambahkan stiker di mulutnya gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan tanda bintang, singkatan, atau growlix. Nah, ada contohnya yaitu misalkan you son of a bitch gitu kan. Bahasa sumbernya seperti itu terus diterjemahkan ke bahasa sasaran, yaitu cuma son of a b gitu doang.
Nah, terus ada lagi contohnya F-word ya, kata F-word dari bahasa sumber ke bahasa sasaran itu jadi ditambahin tanda bintang, tanda persen, tanda seperti itu. Next. Selanjutnya ada aksen dan pronunciation. Aksen dan pengucapan linguistik itu sulit ditampilkan dalam subtitle, namun mungkin penting untuk alur cerita. Untungnya, aksen yang ditandai seringkali sejalan dengan kosakata yang ditandai. Dalam subtitle bahasa Belanda, pengucapan Ramona diterjemahkan secara improvisasi dengan cara subtitle menyesuaikan ejaan TL, target language, untuk memberi kesan aksen asing. Nah, contohnya ini ada excusita, bahasa sumber itu berasal dari bahasa Spanyol. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran itu excusita juga, jadi nggak ada perubahan gitu, mempertahankan aksen dari bahasa tersebut gitu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Robert. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu 7.3 The Translation of Songs atau terjemahan lagu. Nah, pada bagian 7.3.1 itu deciding what to translate. Nah, jadi beberapa lagu itu tidak perlu diberi subtitle karena yang pertama, klien mungkin telah memberikan instruksi untuk efek tersebut dalam ringkasan terjemahan mereka. Misalnya karena contohnya masalah hak cipta. Kedua, daftar dialog mungkin tidak menyertakan lirik dan penyedia layanan bahasa. Atau mungkin penerjemahan memutuskan bahwa lagu-lagu tersebut itu tidak perlu dimasukkan. Kemudian beberapa faktor lain juga perlu dipertimbangkan. Pertama, mungkin karena batasan teknis. Nah, di awal atau di akhir film, sebuah lagu mungkin tumpang tindih. Secara teori, lagu tersebut dapat diberi subtitle, namun panduan dari perusahaan tersebut mungkin mengharuskan prioritas. Jadi perlu adanya ditambahkan pada teks di layar. Nah, pada di tengah-tengah film, mungkin ada tumpang tindih dengan dialog. Jika hal ini terjadi, teks film selalu memprioritaskan dialog di atas lirik. Oke, next. Oke, selanjutnya itu 7.3.2 deciding how to translate atau memutuskan cara menerjemahkan. Frenzen tahun 2008 dan Law 2017 lebih menyukai pendekatan fungsionalis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menghormati tujuan dari lagu aslinya. Pendekatan ini melibatkan analisis yang cermat terhadap di satu sisi, kemudian menentukan bentuk dan fungsinya, serta analisis yang cermat dengan fokus pada pencapaian teks yang setara secara fungsional. Kemudian prinsip Pentathlon Law tahun 2017 membedakan 5 kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk terjemahan yang dapat dinyanyikan untuk mencapai kesempurnaan fungsional tersebut dan akan sangat berguna jika kita membahasnya secara ringkas. Contohnya seperti dalam lagu Malaysia, itu About Boy menggambarkan suasana hati Markus dan memberikan komentar tentang hubungannya dengan ibunya yang juga harus dipertahankan. Dalam beberapa kasus, memberikan kualitas atmosfer dari lirik lagu akan sesuai dan terjemahan harfiah mungkin tidak diperlukan. Oke, next. Oke, selanjutnya kami juga membahas tentang menerjemahkan kata-kata tabu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Pada bagian ini akan dibahas oleh saya sendiri dan nanti juga dijelaskan oleh Kartika. Oke, langsung ke pembahasannya. Dalam penelitiannya Pratama tahun 2016 mengatakan bahwa terdapat 3 strategi yang digunakan penerjemah dalam menerjemahkan kata tabu tersebut dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. Yaitu yang pertama itu strategi transfer, yaitu melibatkan penerjemahan kata atau frasa tabu secara langsung dari bahasa sumber ke bahasa target tanpa mengubah makna atau tingkat kekasarannya. Contohnya, jika dalam kata bahasa Inggris itu S-word, kemudian terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu F-word. Strategi ini digunakan ketika kata-kata tabu dalam kedua bahasa memiliki dampak emosional yang setara dan dapat dimengerti oleh audiens target.
Namun penggunaan strategi ini memerlukan kehati-hatian karena tidak semua kata tabu memiliki dampak yang sama dalam berbagai budaya. Kemudian yang kedua, strategi eufemis, yaitu yang digunakan untuk menghaluskan atau mengganti kata-kata tabu dengan istilah yang lebih halus atau sopan. Contohnya, jika dalam bahasa Inggris itu F-word, kemudian terjemahan dalam bahasa Indonesia itu S-word atau kacau. Dengan menggunakan eufemisme, penerjemah dapat mengurangi kekasaran dari kata asli tanpa mengubah pesan atau makna yang dimaksud. Oke, untuk nomor 3 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kartika. Baik, untuk strategi yang selanjutnya yaitu ada omission. Strategi ini adalah strategi di mana kata atau frasa tabu dihilangkan sepenuhnya dari terjemahan. Ini biasanya dilakukan jika kata-kata tersebut dianggap terlalu kasar atau tidak pantas dalam konteks budaya atau sosial tertentu. Contohnya dalam kalimat bahasa Inggris, "What the hell are you doing?" Terjemahan dalam bahasa Indonesianya menjadi "Apa yang kamu lakukan?" Dalam kasus ini, kata tabu hell dihilangkan karena mungkin tidak diperlukan untuk menyampaikan makna kalimat secara keseluruhan dan untuk menjaga kesopanan. Penerjemah harus mempertimbangkan beberapa faktor saat memilih strategi yang tepat seperti konteks dan tujuan teks, lalu audiens target, dan dampak budaya. Selanjutnya yaitu aturan sensor yang ada di Indonesia dan dibandingkan dengan aturan klasifikasi film yang ada di Amerika Serikat yang akan dijelaskan oleh Tiara dan Happy. Maaf, Happy masih di mute. Maaf. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan sensor yang ada di Indonesia dan bandingkan dengan aturan klasifikasi film yang ada di Amerika. Jadi, aturan penyensoran yang ada di Indonesia ini khususnya dalam konteks subtitle film diatur oleh Lembaga Sensor Film atau LSF di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki wewenang yang menyensor film dan menetapkan standarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Jadi aturannya itu adalah melarang penggunaan bahasa yang menyinggung, kekerasan, perjudian, pornografi, dan perilaku lain yang dapat memicu konflik atau merendahkan martabat manusia. Penerjemahan teks film asing yang ditayangkan di Indonesia harus mematuhi peraturan ini, terutama dalam menghindari bahasa yang vulgar dan menyinggung. Next. Selanjutnya akan dijelasin oleh Kiara. Baik, pada peraturan klasifikasi film di Amerika Serikat diawasi oleh Motion Picture Association atau MPA dan Classification and Rating Administration atau CARA. Sistem klasifikasi di Amerika Serikat berfokus pada peringkat film berdasarkan kesesuaian usia dan konten, seperti kekerasan, bahasa, dan konten seksual. Peringkat tersebut meliputi G atau General Audiences, PG atau Parental Guidance Suggested, lalu ada PG-13 atau Parents Strongly Cautioned, R atau Restricted, dan yang terakhir ada NC-17, No 117, and Under Admitted. Klasifikasi ini memberikan panduan kepada penonton mengenai kesesuaian film untuk berbagai kelompok usia. Lalu kesimpulannya untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh Happy. Jadi kesimpulannya yaitu meskipun di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki peraturan yang terkait dengan konten film, fokus spesifik dan implementasi peraturan ini berbeda. Peraturan di Indonesia menekankan pada penghindaran bahasa dan perilaku yang menyinggung.
Sementara sistem klasifikasi di Amerika Serikat berfokus pada pemberian panduan kepada penonton berdasarkan usia dan konten. Dilanjut. Untuk nomor 4, jelaskan praktik terbaik melakukan sulih teks untuk kata-kata kasar tersebut. Yang pertama ada softening. Jadi penerjemah itu harus menemukan bahasa sasaran yang sesuai untuk menggantikan pesan vulgar tersebut dengan cara melembutkan bahasa vulgar tersebut dengan bahasa lain yang memiliki efek yang sama. Contohnya kata ini B-word diterjemahkan oleh sastrawan dengan peraturan sensor dan melembutkannya menjadi wanita penghibur dalam bahasa Indonesia supaya menghindari penggunaan bahasa kasar yang dapat menimbulkan efek negatif bagi penonton. Yang kedua, ada kompensasi gaya. Strategi ini dilakukan untuk menggantikan efek yang hilang yang diperlukan karena adanya asosiasi yang berbeda antara bahasa target dan bahasa sumber. Selanjutnya, dijelaskan oleh Mayona. Baik, terima kasih Golda. Ditemukan kata yang dapat dikategorikan di dalam ungkapan vulgar, yaitu fuck. Konteks ungkapan tersebut adalah ketika Courtney Love sebagai istri Kurt Cobain terkejut dan tidak percaya ketika mendapati suaminya disucikan dengan meminum 67 rohypnol. Dalam transferensi ini terlihat bahwa strategi yang digunakan adalah parafrase. Kata bercinta dalam bahasa sumber dialihkan menjadi yang benar saja dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran. Kalau kita lihat dari segi maknanya, secara harafiah kata ini mempunyai arti suatu tindakan persetubuhan. Kalau kita terjemahkan artinya adalah bersetubuh. Jadi sulit bagi penonton jika terjemahan fuck menjadi bersetubuh karena efeknya benar-benar berbeda dengan bahasa sumber. Cara yang dilakukan penerjemah dengan mentransfer BSA ke yang benar saja sudah bagus pertimbangannya karena menghasilkan efek yang sama pada bahasa sasaran. Seperti I mean fuck, you're kidding. Diterjemahkan menjadi maksudku yang benar saja, kau pasti bergurau. Tidak diterjemahkan menjadi maksudku bersetubuh, kau pasti bergurau. Nah itu tidak kurang nyambung. Jadi diterjemahkan menjadi fuck diterjemahkan menjadi yang benar saja dan dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya dari Indonesia. Oke, next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.